الحمد لله أهل علينا شهر الصيام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كانوا يفرحون بحلول شهر الصيام والقيام أما بعد جماعة kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beraktivitas, dan di antara aktivitas itu adalah aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Sahabat syuhada, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada pelajaran yang ketiga dari kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Namun sebelum kita bersama-sama mengambil faedah dari kitab ini di pelajaran yang ketiga, ada salah satu perkataan yang disampaikan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yang ini bisa menjadi tambahan dari bahan renungan kita selama kita beraktivitas di rumah. Beliau pernah mengatakan, innama ju'ilatil amradu liyu'addiballahu bihal ibad. Sesungguhnya penyakit-penyakit yang ada itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik para hambanya. Apapun bentuk penyakit tersebut, baik itu yang ringan atau yang sedang ataupun yang parah, wal iyadu billah, tapi itu semua dijadikan untuk mendidik para hamba-hambanya, baik mereka yang terkena penyakit tersebut ataukah mereka yang sedang merawat orang yang sakit. Itu adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa kullu man marida mata. Kata beliau, dan tidak semua orang yang sakit dia akan mati. Ada di antara mereka yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang parah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan mereka. Bahkan terkadang sudah divonis tidak lama lagi untuk hidup, akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah ingin mendidik dia sehingga Allah sembuhkan dia. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang yang sebelum sakit dia melalaikan perintah-perintah Allah.
bahkan mungkin melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah Allah didik dengan diberi penyakit, lalu kemudian dia sadar, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu, kembali bahan renungan bisa kita renungkan di rumah, bahwa seluruh penyakit yang telah Allah turunkan ini adalah sebagai bentuk pendidikan Allah kepada kita semuanya, agar kemudian kita kembali kepadanya, karena kembali kepada Allah adalah salah satu jalan di antara jalan-jalan menuju kesuksesan. Sahabat syuhada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada pelajaran yang ketiga dari kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan. Penulis mengatakan hafizahullah ta'ala, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassa syahra Ramadan min baini syuhuri bi fadaila adimatin wa mayyazahu bi mizatin kasiratin. Bab yang ketiga ini beliau beri judul dengan fi fadaila syahri Ramadan wa ma yanbaghi ay yustaqbala bih, yang maknanya keutamaan bulan Ramadan dan apa yang selayaknya dilakukan untuk menyambutnya. Karena alhamdulillah sebentar lagi insyaallah Ramadan akan datang, maka perlunya kita mengetahui sikap yang harus kita ambil, yang harus kita miliki sebagai seorang yang beriman tatkala bulan tersebut datang. Beliau mengatakan dalam bab ini atau pelajaran yang ketiga ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ikhtassa, mengkhususkan syahr Ramadan, bulan Ramadan, min bainis syuhur, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi Allah tabaraka wa taala menjadikan bulan yang insyaallah akan datang ini, yakni bulan Ramadan, adalah bulan yang Allah khususkan. Ya, kita tahu bahwa jika sesuatu itu dikhususkan, maka pasti memiliki keistimewaan dan keutamaan, memiliki kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Misalnya ada pasukan khusus, maka tentu mereka memiliki kelebihan di antara pasukan yang lain. Ada tamu khusus, mereka juga memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya, dibandingkan tamu-tamu yang lainnya. Sehingga ketika ada tamu yang khusus, maka cara menyambutnya pun berbeda dengan tamu yang lainnya. Demikian pula bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan tersebut sebagai bulan yang khusus, yang tentunya memiliki keistimewaan. Dan di pelajaran ketiga ini kita akan mempelajari apa saja keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan ini? Bi fadaila azimah, dengan keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Wa mayyazahu bimizatin katsirah, dan Allah bedakan, Allah istimewakan bulan ini dengan bulan yang lainnya dengan keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah
beliau membawakan surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Di pelajaran pertama, pelajaran kedua, dan malam hari ini pelajaran yang ketiga, kita masih membahas ayat dari surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Kembali beliau mengulang ayat-ayat tersebut terkait dengan puasa Ramadan. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas. Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia. Linnas, ya, seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas antara petunjuk dan juga al-furqan. Kemudian Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut di negerinya, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridhan aw ala safarin, maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit ataupun sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya diganti dengan puasa di hari yang lainnya. Kemudian penulis Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala memperinci keistimewaan yang ada dalam ayat tersebut terkait dengan bulan Ramadan. Fa fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dzakarallahu li syahri Ramadan mizataini azimataini. Allah menyebutkan ada dua keistimewaan yang besar terkait dengan bulan Ramadan. Apa saja keistimewaan itu? Al-mizatul ula, keistimewaan yang pertama, inzalul Qur'ani fi, diturunkannya Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Ya, ini menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan. Karena bulan di dalam Islam ada 12 jumlahnya. Dari 12 tersebut Allah Subhanahu wa taala pilih satu bulan yang istimewa untuk diturunkannya Al-Qur'an, yaitu bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bahwa seluruh kitab samawi itu juga turun di bulan Ramadan. Ya. Andaikan Quran saja yang diturunkan di bulan Ramadan, ini sudah menunjukkan keistimewaan bulan tersebut. Apalagi seluruh kitab diturunkan pada bulan Ramadan. Apa tujuannya? Li ajli hidayatin nas minadh-dhulumati ilan nur. Ya, fungsinya Al-Quran adalah untuk memberikan petunjuk untuk manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ya, memberikan petunjuk kepada manusia. Wa tabsirihim bil haqqi minal batil bihadzal kitabil azim. Kata beliau, dan juga untuk memperjelas kepada mereka tentang al-haq, kebenaran, daripada al-batil, kebatilan, dengan kitab tersebut. Jadi dengan kitab itu, dengan Al-Quran, kita bisa tahu mana yang benar, mana yang batil. Al-mutadammini lima fihi salahul bashariyah wa falahuha wa sa'adatuha fid dunya wal akhirah. Dan Al-Quran ini mencakup di dalamnya salahul bashariyah, ya, kebaikan bagi manusia
demikian pula falahuha, kesuksesannya manusia, wa sa'adatuha, demikian pula sa'adah, kebahagiaan bagi manusia fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mizatu tsaniyah, keistimewaan yang kedua kata beliau, ijabu siyamihi 'alal ummatil muhammadiyah, yakni kewajiban puasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman syahida minkum syahra falyasum, kata Allah. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, ya di bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ini dalil wajibnya puasa atas umat ini. Dan ini bentuk keistimewaan. Ya. Disyariatkannya puasa kepada umat ini bentuk dari keistimewaan yang ada pada bulan tersebut. Wasiyamu Ramadan huwa ahadu arkanil Islam. Berpuasa pada bulan Ramadan itu termasuk atau salah satu dari rukun Islam. Ya. Rukun Islam ada 5. Ada syahadat, kemudian ada salat, kemudian ada zakat. Ya. Dan ini urutan yang benar insyaallah. Ya, syahadat, salat, kemudian apa? Zakat. Karena disebutkan zakat adalah qarinatus shalah. Zakat adalah temannya salat. Zakat adalah gandengannya salat. Makanya di dalam Al-Qur'an terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Jadi urutannya adalah syahadat, salat, kemudian zakat. Kemudian baru apa? Puasa, dan yang terakhir naik haji. Ya, puasa dan naik haji. Walaupun terkadang dalam hadis puasa dan haji ini urutannya dibolak-balik. Ya. Terkadang haji ada di urutan 4, kemudian puasa ada di urutan 5. Demikian pula sebaliknya. Ya. Kemudian wa fardun min furudillah, dan puasa ini juga termasuk kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ma'lumun minad dini bid darurati wa ijma'il muslimin, dengan pasti bahwa ibadah ini sudah diketahui dalam agama Islam dan juga berdasarkan ijma' kaum muslimin. Man ankarahu, barang siapa yang mengingkarinya, menolaknya, faqad kafara, maka sungguh dia telah ya mengingkari. Ya. Bisa terkena hukum kufur kalau mengingkari kewajiban Ramadan. Faman kana hadiran sahihan, maka barang siapa yang hadir, maksudnya dia tidak safar, kemudian sahihan, dalam keadaan sehat, tidak sakit, wajib alaihi shaumus syahri adaan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa pada bulan Ramadan sebagai bentuk pelaksanaan syariat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang dari kalian menyaksikan bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Tapi wa man kana musafiran, barang siapa yang sedang musafir, au maridan, atau sedang sakit, wajib alaihi shaumu qadaan min syahrin akhar, maka hendaknya dia wajib untuk berpuasa qada, menggantinya di bulan yang lainnya, sebagaimana Allah mengatakan wa man kana minkum aw man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Fatabayyana annahu la manasa min siyamish syahr. Jelas bagi kita bahwa puasa bulan Ramadan ini tidak boleh diremehkan, tidak boleh diacuhkan, imma adaan wa imma qadaan, baik itu adaan
yang menegakkannya karena tidak sakit dan juga karena tidak safar, ataupun qadhaan, ataupun yang qadha, ya, dilaksanakan secara apa? Qadha, karena mungkin ketika dia Ramadan sedang sakit atau sedang safar sehingga tidak bisa berpuasa. Maka ketika di bulan yang lainnya dia harus apa? Tidak boleh meremehkan untuk mengqadha puasa yang pernah dia tinggal. Ya, pernah dia tinggalkan. Illa, kecuali fi haqqil kabiril harimi, kecuali orang yang sudah tua renta, wal maridil muzmini atau mazmini, ya, orang yang sakit menahun, ya, tidak bisa atau tidak diharapkan kesembuhannya, alladaini la yastati'ani as-siyama qadhaan wal adaan. Maka orang yang seperti ini dia tidak bisa melaksanakan puasa baik adaan ataupun secara qadhaan. Jadi qadha ataupun langsung ketika itu mereka tidak bisa karena sudah tua renta, kemudian juga sakit yang menahun. Maka falahuma hukmun akhar sayati bayanuhu insyaallah. Kata beliau, bagi keduanya itu ada hukum yang lain, ada hukum tersendiri, dan insyaallah akan datang penjelasannya. Wa min fadhaili hadhihi syahr. Ya, tadi adalah penjelasan ayat 185 dari surah Al-Baqarah. Sekarang beliau akan berpindah kepada pembahasan dari hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan beliau hanya membawakan satu hadis saja. Wa min fadhail hadhihi syahr ma bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah. Kata beliau, dan termasuk di antara keutamaan bulan Ramadan adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis-hadis beliau yang sahih. Kama jaa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana yang datang dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kata Rasulullah, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan. Kalau diuraikan, beliau menyebutkan ada 3 keutamaan dari hadis ini. Al-ula, yang pertama, annahu tuftahu fihi abwabul jannah. Keistimewaan bulan Ramadan adalah padanya dibukakan pintu-pintu surga. Ya, dibukakan pintu-pintu surga. Jadi pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Wadzalika likasratil a'malis shalihati allati tushra'u fi. Karena di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali amalan-amalan soleh yang disyariatkan. Ada puasa, ya. Ada sholat tarawih, ada di sana makan sahur, dan hal yang lain yang terkait dengan Ramadan. Ada i'tikaf, ya. Itu semuanya adalah syariat-syariat atau amal-amal soleh. Wallati tusabbibu duhulal jannah, dan amal-amal soleh itulah yang menyebabkan masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, ya, sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, yaitu amal soleh. An-Nahl ayat 32.
Keistimewaan yang kedua, beliau menyebutkan, diambil dari sabda Nabi di atas, ighlaqu abwabin nar, ditutupnya pintu-pintu neraka fi hadha syahr, di bulan ini. Kenapa demikian? Wa dzalika liqillatil ma'asi allati tusabbibu dukhulaha. Hal ini disebabkan karena sedikitnya maksiat yang terjadi di bulan tersebut, yang menyebabkan seorang bisa masuk ke dalam neraka, wal iyadu billah. Ini jadi di bulan Ramadan itu sedikit maksiat. Kalau dibilang ada, ya ada, tapi sangat sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan adalah annahu tusaffadu fihi syayatin, bahwa di bulan Ramadan syaitan-syaitan itu dibelenggu, yakni tughallu wa tusaku, ya diborgol dan juga diikat. Fala tastati'u ighwa al-muslimin wa ighwa'ahum bil ma'asi, sehingga dengan mereka ini dibelenggu tidak bebas, tidak seenaknya saja untuk menggelincirkan kaum muslimin dan menggelincirkan mereka ke dalam kemaksiatan. Ya. Tidak seperti ketika mereka berada di bulan selain bulan Ramadan, mereka leluasa mengganggu manusia. Tapi ketika datang Ramadan, mereka dibelenggu oleh Allah sehingga tidak bebas untuk melaksanakan atau menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada pertanyaan, kenapa tetap ada maksiat kalau memang syaitan itu dibelenggu? Maka jawabannya adalah faktor yang menyebabkan maksiat ada itu tidak hanya dari syaitan, ya, akan tetapi dari diri manusia itu sendiri, yaitu nafsu ataupun jiwanya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan tentang nafsu ataupun jiwa, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini suka memerintahkan kepada kejelekan, mengajak kepada kejelekan. Maka ketika seseorang tidak bisa mengendalikan jiwanya, maka dia akan tergelincir, wal iyadu billah. Tapi seseorang yang kuat dan bisa menguasai jiwanya, maka dia akan selamat. Jadi faktor seseorang bermaksiat kepada Allah tidak mesti dari syaitan, ya, tapi dari jiwa masing-masing manusia. Jika seseorang kuat dan bisa mengalahkan jiwanya, maka jiwanya akan mengikuti dirinya. Tapi kalau tidak, maka waliyadu billah. Wasarfahum 'anil amali shalih. Ya. Di bulan Ramadan syaitan itu juga tidak bisa memalingkan kaum muslimin dari amal soleh. Ya. Tidak bisa. Kalau di hari yang lain, masya Allah. Seperti di pembahasan di pelajaran yang kedua kemarin, bahwa puasa ketika di bulan Ramadan bisa dianggap mudah, bisa dibilang mudah karena seluruhnya atau hampir seluruhnya berpuasa, syaitan dibelenggu dan sebagainya. Tapi ketika sudah keluar dari bulan Ramadan, ingin puasa sunnah di Syawal saja 6 hari, itu pun sulitnya luar biasa, ya. Karena ketika bulan Syawal sudah syaitan kembali mengganggu manusia, dipalingkan dari amal soleh, maka rasanya berat. Bayar hutang pun karena ini dilakukan di bulan selain dari bulan Ramadan, itu pun berat walaupun hanya 1 hari, ya, walaupun hanya 1 hari. Maka dengan mereka dibelenggu pada bulan Ramadan, tidak bisa leluasa untuk menjermuskan dan menggelincirkan kaum muslimin dalam kemaksiatan atau memalingkan manusia dari amal soleh. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah,
wa man'uha fi hadzal syahril mubarak min muzawalati hadzal amalil khabith innama huwa rahmatun bil muslimin. Kata Syekh Shalih bin Fauzan bahwa dicegahnya para syaitan di bulan yang penuh berkah ini dari keterlibatan langsungnya dia di dalam memalingkan manusia kepada amal yang jelek, termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicegahnya mereka dari keterlibatan mereka dalam menggelincirkan manusia ke dalam amalan yang jelek, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Ya, maka hendaknya ketika bulan Ramadan ini datang, ya, kita manfaatkan dengan baik dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Litutahalahumul fursah li fi'lil khairati wa takfiris sayyi'at. Dan ini adalah kesempatan yang luas bagi manusia untuk mengerjakan kebaikan dan juga menghilangkan atau menghapus kesalahan-kesalahan. Wa min fadaili hadzal syahrul mubarak, dan termasuk di antara keutamaan bulan yang mulia ini, kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, annahu tudha'afu fihi al-hasanat, bahwa kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Ya. Kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Bahkan dalam pembahasan ulama, dilipat gandakan secara kualitas dan kuantitas. Ya. Kualitas ibadah itu sendiri dengan diberikan pahala yang luar biasa, demikian pula kuantitas jumlah itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut keterangan para ulama. Selain kebaikan yang dilipat gandakan, kejelekan yang dilakukan di bulan yang mulia ini juga dilipat gandakan oleh Allah. Namun para ulama berselisih pendapat yang digandakan apakah kualitas atau dengan kuantitas atau hanya salah satu dari keduanya. Ya. Maka banyak ulama yang mengatakan bahwa yang dilipat gandakan adalah kualitasnya. Maksudnya apa? Satu kejelekan yang dilakukan di bulan Ramadan, maka dosanya lebih besar dibandingkan dengan kejelekan yang dilakukan di luar Ramadan. Jadi dihitung secara kualitas. Adapun satu kejelekan, ya Allah akan hitung tetap satu. Ya, akan tetap satu, tapi dosanya lebih apa? Lebih besar. Wal iyadu billah. Faruwiya anna nafilata ta'dilu fihi ajral fariidhah wal fariidhatu ta'dilu fihi ajras 70 fariidhah. Disebutkan, ya, kalau seperti ini berarti menunjukkan bahwa riwayat ini ada kelemahan di sana. Kalau disebutkan faruwiya, diriwayatkan, disebutkan bahwa satu ibadah nafilah, ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan itu sama seperti pahala ibadah wajib. Dan ibadah wajib yang dilakukan di bulan Ramadan itu sebanding dengan 70 kali ibadah. Ya. Namun sayangnya hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya. Bunyi hadisnya adalah man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khairi kana kaman adda fariidhah fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan melaksanakan satu dari ibadah sunnah, maka dia seperti melaksanakan kewajiban dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Ya. Jadi satu ibadah sunnah di bulan Ramadan kalau dibandingkan dengan bulan yang lain itu seperti ibadah wajib. Ya. Seperti ibadah wajib. Masya Allah. Wa man adda faridatan, barang siapa yang mengerjakan satu ibadah wajib di bulan Ramadan, kana kaman adda 70 faridatan fi masiwa, maka dia seperti melaksanakan 70 kali ibadah wajib di selain bulan Ramadan.
Ya, misalnya sholat subuh di bulan Ramadan itu kalau di luar bulan Ramadan itu kayak dikerjakan 70 kali. Ya, 70 kali. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, dan kata beliau seandainya hadis ini sahih maka bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Tapi ternyata apa? Tidak sahih. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan faruwiya. Ya, diriwayatkan. Biasanya di sini ada masalah dalam hal kesahihan hadis tersebut. Sehingga nanti jamaah yang dirahmati Allah, jika kita mendengar adanya dai atau orang yang menyampaikan kultum dengan mengatakan ini, ya, bahwa satu ibadah sunnah di bulan Ramadan itu sama dengan melaksanakan satu kewajiban di bulan yang lain, dan melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan itu sebanding dengan melaksanakan 70 kali di bulan yang lain, hadisnya adalah lemah. Kemudian wa man fattara fi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa rukbatihi minan nar wa kana lahu mislu ajri dzalika as-sha'imi min ghairi ayanqusa min ajri syai'un. Ya, kata beliau bahwa di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa maka itu sebagai maghfirah, ya, pensuci dari dosa-dosanya dan dibebaskan dari neraka, dan dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi yang diberi makan atau berbuka tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang puasa tersebut. Hadisnya ini sahih, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Ya, barang siapa yang memberi makan atau berbuka kepada orang yang berpuasa, maka yang memberi ini akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullu hadhihi khairatun wa barakatun wa nafhatun. Semuanya ini adalah bentuk kebaikan, keberkahan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Lalu beliau mengatakan fayanbaghi lil muslim, maka selayaknya bagi seorang muslim ayastaqbila hadha syahra bil farahil ghibtah was surur, maka hendaknya selayaknya bagi seorang muslim untuk menyambut bulan ini dengan senang hati, sukacita dan ceria, wa yahmadallaha ala bulughi, kemudian berterima kasih, memuji Allah atas datangnya bulan tersebut, wa yas'alahu al-i'anah, kemudian meminta pertolongan kepada Allah ala siyami, agar dapat berpuasa secara baik, wa taqdimil a'mali sholihati fi, kemudian mempersembahkan amal soleh di bulan tersebut. Innahu syahrun azim, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang besar, wa musimun karimun, dan juga musim yang mulia, wa wafidun mubarakun, dan juga pendatang yang penuh dengan berkah, alal ummatil islamiyah, terhadap umat Islam ini. Nas'alullaha ayyamnahana min barakatihi wa nafhatihi, kita meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dari keberkahan bulan Ramadan dan juga atau keberkahannya dan juga karunia darinya. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang bisa kita sampaikan dari pembahasan pelajaran yang ketiga di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.